Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar materi SBDP ya. Namun sebelum itu Ibu harap kamu dalam keadaan sehat walafiat ya semua. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi SBDP tema 1 subtema 3 yaitu komik. Komik. Wow, akan asik nih pelajarannya. Apa sih komik itu? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Komik memiliki kata-kata. Fungsi dari kata-kata adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam bentuk balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Yuk kita lihat komiknya. Nah, ini adalah salah satu contoh komik anak-anak. Kalian bisa lihat tanda panahnya itu, yang bencana ala hati itu adalah judul komiknya. Lalu, A Comic by Andriani itu adalah penulis atau kreator komiknya. Dan sedangkan gambar-gambar ini yang ada 4 gambar ini kan, ada 4 gambar, yaitu adalah kolom gambar yang disusun secara berurutan. Nah, menyusun kolom gambar ini secara berurutan kan, bisa gambarnya itu pertama dari sini, terus ke bawah, terus ke atas lagi, terus ke bawah lagi, atau ke kanan. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, kalau yang ini itu ke kanan. Jadi nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, dan nomor 4 ini. Oke, paham ya? Dan yang ini, yang bulat ini namanya balon-balon kata. Nah, inilah untuk percakapannya itu pakai balon-balon kata ini anak-anak. Ditulis di dalam balon-balon ini. Nah, ini ciri-ciri komik ya. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Jadi komik itu memang dibuat untuk menyampaikan suatu cerita, ya. Dan dia itu proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca itu seakan-akan terlibat langsung ke dalam cerita tersebut. Ya, setiap kita membaca sesuatu cerita, pastilah akan membuat kita seakan-akan terlibat langsung kan? Nah, komik pun juga seperti itu. Lalu, komik itu biasanya menggunakan bahasa percakapan. Ya, jadi dia itu percakapan. Kalau novel itu kan narasi. Dia panjang, berparagraf-paragraf, berkalimat-kalimat. Tapi kalau komik itu dia hanya sepenggal kata aja. Supaya pembacanya mudah memahami. Lanjut, komik itu dapat bersifat kepahlawanan. Maksudnya di sini adalah tema dari komik. Tema dari komik itu macam-macam anak-anak. Bisa tentang keindahan, bisa tentang kepahlawanan, bisa tentang horor juga bisa. Tentang bencana alam pun juga bisa. Dan penggambaran watak itu sangat sederhana. Biasanya kalau di dalam novel itu kan terlihat jelas banget ya watak satu tokoh itu seperti apa. Tapi kalau di dalam komik ini nggak terlalu terlihat jelas, jadi dia langsung ke poin-poinnya saja. Jadi tujuannya itu agar pembaca memahami pesan dari cerita tersebut. Jadi langsung kepada intinya. Karena komik itu kan juga tidak banyak ya. Paling kalau dibukukan ya hanya tipis, tidak terlalu tebal. Dan mengandung cerita yang humor atau menghibur. Ya, humor itu biasanya bikin orang ketawa, yang lucu-lucu. Kebanyakan komik sih bersifat lucu ya, daripada yang bersifat horor. Lanjut, langkah-langkah membuat komik. Bagaimana sih cara membuat komik?
Yang pertama, kalian tentukan dulu tema dan judul komiknya itu. Temanya mau apa ya? Nanti judulnya mau saya kasih apa ya? Kalau bisa sih judulnya itu yang bagus dan yang unik, sehingga saat orang baca judulmu, orang jadi tertarik deh ngelihat judulmu. Seperti contoh yang tadi, kan bencana hati. Orang pasti akan bingung, bencana hati. Emang hati punya bencana ya? Kayak gitu. Oh, salah kali nih, harusnya bencana kebakaran atau bencana tanah longsor. Baca ah. Jadi membuat orang itu penasaran akan judul komik kamu. Sehingga yang tadinya nggak mau baca, jadi mau baca. Kayak gitu deh. Paham ya? Lanjut. Cara yang kedua adalah membuat sketsa atau sketching, yaitu penuangan ide dalam media gambar secara garis besarnya dulu. Jadi seperti ini, membuat sketsanya, membuat garis besar. Dan ini itu harus pakai pensil ya anak-anak, karena nggak mungkin langsung pakai pulpen kalau gambar itu, pasti pakai pensil dulu. Nah, baru deh setelah kamu membuat sketsa, kamu memberikan tinta atau inking, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Nah, ini bisa kalian gunakan, tebalkan dengan pensil lagi, atau dengan krayon boleh, atau dengan cat warnamu juga boleh. Lanjut, memberikan warna atau coloring, yaitu memberikan warna pada gambar yang dilakukan dengan dua pilihan. Jadi dalam coloring ini kamu bisa ada dua pilihan. Yang pertama adalah komik yang hitam putih atau yang banyak warna. Lalu terakhir, jangan lupa membuat teks atau lettering, yaitu pembuatan balon-balon kata yang ditulis dekat dengan gambar tokoh. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini yang adalah contoh yang berwarna, dan ini adalah balon-balonnya. Nah, sedangkan ini adalah yang hitam putih. Nah, ini juga ada balon-balonnya. Ya. Nah, habis deh materinya. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa setelah selesai belajar kalian berdoa supaya ilmunya bisa tersimpan di memori kalian ya, dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Dan untuk kalian yang baru pertama datang ke channelku, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi anak-anak.